Hello everybody. Let me begin the lesson. But before begin the lesson, let us pray together. Pray start. Enough. Ya, pelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Faisal. Ya, waktu saya serahkan kepada Pak Faisal, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Good morning everyone. Maaf Pak, suara saya sudah terdengar kan? Sudah, ya. Ya. Selamat pagi ya teman-teman. Namanya Pak? Baik, langsung saya mulai saja ya Pak. Iya, silakan dimulai. Bentar. Ya, good morning everyone. Sebelumnya sudah tahu kan sama saya, nama saya Faisal ya. Kemarin waktu pertemuan pertama itu kita membahas introduction. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas kita akan membahas tentang materi things around me atau sesuatu di sekitar saya. Nah, sekarang ini ada gambar. Ini ada yang tahu nggak situasi di mana atau lokasinya di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Di ruang kelas. Ya. Ada yang bisa bantu sebutin benda-benda yang ada di gambar ini? Pak, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris. A desk, a chair, a book, a table, a floor, a wall, a window, a door, a picture, a board, a book, a clock, a cupboard, a globe. Ya, bagus. Jadi ini adalah benda-benda yang ada di kelas ya. Ada a clock, a board, a picture, a door, an questionnaire, a window, a wall, a floor, a table, a book, a chair, and a desk, and also a cupboard. Nah, jika lebih diperhatikan lagi dalam setiap kata benda yang ada di gambar, pastinya ada tambahan kata "e" sebelum kata benda tersebut. Itu maksudnya apa sih? Jadi "e" atau "en" itu merupakan artikel atau kata sandang atau penentu jumlah dalam bahasa Inggris. Selain "e" atau "en", ada juga tambahan yang digunakan sebelum kata benda yaitu "the". Nah, "the" itu merupakan kata tambahan yang biasanya digunakan untuk kata benda, noun, atau sesuatu yang khusus. Contoh, the cat is looking at me. Nah, next, penggunaan "e" atau "en" plus noun, untuk lebih jelasnya bisa disimak di tabel berikut. Nah, contoh "e" itu adalah a desk, a picture, a door, atau sebuah pintu, sebuah gambar, sebuah meja. Nah, untuk "en" itu an envelope, an umbrella,
or an actor. Jadi seperti contoh di atas bisa dimengerti atau bisa dilihat kapan kita bisa menggunakan kata sandang atau en. Jadi kata sandang itu digunakan sebelum kata benda yang berawalan konsonan. Konsonan itu seperti kata yang awalannya di, p, or di itu seperti contoh, atau si itu bisa juga. Sementara en itu berawalan huruf vowel yaitu a, i, u, e, o. Seperti di contoh itu an envelope, an umbrella, an actor, an egg juga bisa. Next, stating public places atau menyebutkan fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ada yang bisa bantu untuk menyebutkan contoh dari fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Ada yang bisa bantu menyebutkan contoh itu adalah public places? Saya. Ya, Mbak Atika. School, hospital, post office, bank, traditional market, supermarket, railway station, airport, museum, hotel, temple, church, mosque. Ya, terima kasih ya Mbak Atika. Nah, jadi ini adalah contoh dari beberapa public places yang ada di sekitar kita. Seperti school, hospital, post office, bank, traditional market, supermarket, railway station, airport, museum, hotel, temple, church, and mosque. Nah, itu adalah contoh dari beberapa public places. Dan tentunya masih banyak lagi ya yang ada di sekitar kita. Next, kita akan membahas tentang preposisi of place atau kata preposisi sebelum kata tempat. Jadi dalam menyebutkan tempat umum ini kita juga menggunakan preposisi atau kata depan tempat dan posisi sebagai pelengkapnya. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh dari preposisi. Kata preposisi terbagi menjadi 4, yaitu ada in, on, at, and under. Nah, yang pertama adalah preposisi in. The preposition in is used when the object is inside another object. Jadi maksudnya preposition in ini digunakan ketika objek atau benda berada di dalam objek atau benda lain. Jadi semisal contoh, the pencil is in the pencil case. Atau pensil itu berada di dalam kotak pensil. Contoh yang kedua, the book is in the bag. Buku itu berada di dalam tas. Jadi seperti itu contohnya. Jadi objek preposisi in ini digunakan ketika sebuah objek berada di dalam objek lain. Next, preposisi on. The preposition on is used when the object is on top of another object. Jadi maksud dari preposition on ini on top of another object itu digunakan ketika objek atau benda berada di atas objek atau benda lain. Jadi semisal ada buku di atas meja. Nah, seperti itu. Seperti contoh, I put my book on the table. Saya menaruh buku di atas meja. Contoh yang lain, he put the pencil on the table. Dia menaruh pensil di atas meja. Jadi maksud dari preposition on ini adalah digunakan ketika sebuah objek berada di atas objek yang lain. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Saya menaruh buku di atas meja. Selanjutnya, preposition at. The preposition at is used when the object is at a specific location. Jadi maksud dari preposition at ini digunakan ketika objek atau benda berada di lokasi khusus. Misal, the teacher standing at the door. Jadi
guru berdiri di depan pintu. Dan contoh yang kedua, she sat at the chair. Jadi dia duduk di atas kursi. Jadi maksud dari preposition at atau penggunaan dari preposition at itu dimaksudkan ketika objek atau benda berada di lokasi khusus. Baik, sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Apa sudah paham? Soalnya diem. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah preposition under. Jadi the preposition under is used when the object is below another object. Jadi maksud dari preposition under ini digunakan ketika sebuah objek atau benda berada di bawah objek atau benda lain. Contoh, the dog is sleeping under the table. Jadi anjing itu tidur di bawah meja. Nah, contoh yang selanjutnya, the ball is under the chair. Jadi bola itu berada di bawah kursi. Bisa juga ada contoh lain seperti the book is under the chair atau the book is under the table, bisa juga. Jadi maksud dari preposition under itu seperti itu ya. Jadi penggunaannya digunakan ketika sebuah objek atau benda berada di bawah objek atau benda lain. Tidak ada yang ditanyakan ya? Baik, kalau begitu kita ke exercise atau latihan soal. The questions is for number 1 and 2. Complete the dialogue with the correct answer. Nah, sekarang nomor 1, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 1A. Nomor 1D. Nomor 1D, Pak. Iya, benar ya, nomor 1 itu D. Nomor 2, ada yang bisa jawab? Ini yang sebelumnya tadi yang menjawab siapa ya? Saya nggak di. Nah, Kahlil, Pak. Oh ya, Kahlil. Kahlil apa mau menjawab nomor 2 juga? Atau yang lain? Iya, Pak, boleh. Ya, nomor 2, silakan. Nomor 2B. Nomor 2B. Ya, benar ya. Jadi jawabannya itu nomor 1 itu D, nomor 2 itu B ya. Jadi pertanyaannya itu Andre. Jadi Andre itu bertanya, where is my pencil? Angga, have you seen? Jadi di mana pensil saya, Angga? Apakah kamu melihatnya? Jadi Angganya menjawab, it's on the table in the back. Jadi jawabannya D dan B. Penjelasannya itu sudah jelas ya. Jadi itu berada di atas meja dan di dalam tas. Oke, next. Pertanyaan nomor 3 dan 4. The question is for number 3 and 4. Tells the name of the following things in the school. Jadi sebutkan benda apa dari 2 gambar di bawah ini. Saya, Kak. Iya, Mbak Atika, silakan. Number 3, the eraser. Number 4, the ruler. Ya. Jawabannya benar ya. Nomor 3 itu penghapus atau eraser. Nomor 4 itu penggaris atau ruler. Next, atau pertanyaan terakhir ya. Dari soal latihan.
Arrange the letters into the names of classroom object, then match with the picture. Jadi urutkan huruf di bawah ini menjadi nama benda di kelas dan kemudian cocokkan dengan gambar yang ada di bawah. Ada yang mau jawab? Saya, Kak. Ya, boleh, Mbak Atika. Yang A itu bag, yang B cair, yang C book. Ya. Jadi benar ya jawabannya. Yang A itu bag, yang B itu chair, yang C itu book. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham terkait materi kita kali ini atau materi things around me atau benda di sekitar saya? Sudah, Apa sudah Pak. paham semua? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Apa sudah paham juga? Sudah, Kak. Oh, sudah. Baik, kalau sudah, saya rasa cukup ya untuk materi kali ini terkait materi things around me atau benda di sekitar saya. Jadi juga ada beberapa penggunaannya atau benda-benda yang disebutkan juga. Preposisinya juga yaitu berupa in, on, under, and at. Tadi juga sudah menjawab beberapa soal seperti Mbak Atika dan Mas Kahlil sudah menjawab beberapa soal, bagus ya. Jadi saya rasa itu saja materi dan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya mungkin Pak Heri, ada yang mau di... Sudah selesai? Sudah, Pak. Well, everybody, that's all for today's school. Apakah ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Berdoa dimulai. Press start. Enough.